Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami kembali datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini, mengingat atas kasih-Mu dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2000 tahun lebih yang lalu. Pada Jumat Agung ini Tuhan, kami menyadari tanpa pengorbanan-Mu bagi kami tidak memperoleh keselamatan daripada Engkau. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu Yesus. Bila kuasa Roh Kudus-Mu menjamah hati kami semua, bahkan seluruh umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini di mana mereka berada. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjamah hati kami semua, supaya kami mampu melakukannya, mampu Tuhan Yesus menerapkan dalam kehidupan kami dan mengajarkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mari Roh Kudus membimbing kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Yesus. Pada Jumat Agung ini kita memperingati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib berapa ribu tahun yang lalu. Pagi hari ini tidak mengurangi sukacita kita sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Oleh karena anjuran pemerintah sampai saat ini masih belum tahu kapan kita bisa bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan dalam gereja. Namun pagi hari ini saudaraku, saya memberikan satu tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan bagi kita semua adalah kematian Yesus bukan akhir dari segala-galanya. Kematian Yesus bukan akhir dari segala-galanya. Yang tertulis di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-54. Demikianlah firman Tuhan saya bacakan bagi kita semua. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli sama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberikan Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah ya kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kematian Kristus Yesus adalah salah satu bukti kasih-Nya bagi kita sebagai umat manusia. Ia mengorbankan segala-galanya, nyawanya sendiri Dia memberikan kepada kita oleh karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Kematian Kristus Yesus, tanpa kematian Yesus Kristus, iman kita sia-sia. Kematian Kristus itulah yang membuat kita berarti. Kematian Yesus Kristus itulah yang membuat kita, hidup kita memperoleh keselamatan. Saudara, bagi kebanyakan orang, kematian adalah hal yang sangat menakutkan. Terutama di situasi sekarang ini, pandemi COVID-19. Banyak negara, bahkan kita sendiri, menjaga diri, menjaga jarak terhadap sesama supaya kita tidak terkontaminasi dengan virus yang sedang menyebar saat ini. Namun saudara, berbagai usaha yang dilakukan agar kematian tidak segera terjadi dengan makan makanan yang sehat, berolahraga, minum vitamin C, berdoa kepada Tuhan, berolahraga, dan banyak cara lain yang dilakukan oleh berbagai orang hari-hari ini supaya mereka tidak mengalami kematian. Namun apakah setiap kita bisa menolak kematian?
Apakah kita bisa menghindari dari kematian? Siapapun kita, kaya atau miskin, punya jabatan atau orang biasa, pejabat atau bukan pejabat, jika waktu kita telah habis dan saatnya Tuhan izinkan itu bagi kita atau tiba, maka kematian adalah hal yang pasti terjadi dalam kehidupan setiap orang. Dari firman Tuhan yang kita baca, dapat kita telaah bahwa kematian menurut para imam pada saat itu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan juga iblis, adalah akhir dari segalanya. Tetapi bagi Tuhan Yesus dan bagi orang percaya, merupakan awal dari segalanya. Hal ini dibuktikan bahwa sejak awal mereka mau membunuh Yesus karena dengki, bukan karena mereka ingin memperoleh keselamatan, mereka ingin melihat kemuliaan Allah, bukan. Tetapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para imam-imam, mereka dengki iri terhadap apa yang telah diperbuat oleh Yesus bagi umat manusia. Bahkan tidak jarang sekarang terjadi itu di dalam kehidupan kita. Banyak kita lihat sekarang, orang-orang yang melakukan kebenaran tetapi dibenci. Pemerintah melakukan hal yang terbaik bagi seluruh warga, tapi masih ada orang yang komplain. Saudaraku, saya memberitahukan kepada kita pagi hari ini, sebaik-baik apapun yang kita lakukan, selalu ada orang yang komplain. Sebaik-baik apapun yang kita buat, ada orang yang tidak suka. Tetapi saya mengajak kepada kita, supaya kita, apa yang telah diajarkan, keteladanan yang diberikan oleh Yesus bagi kita, adalah dirinya sendiri. Kalau itu kebenaran, mari kita lakukan tanpa kita memandang apapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari terus maju apapun masalahnya. Mari kita mendukung para pemerintah, mengambil kebijakan-kebijakan. Jangan kita mengejek, jangan kita melemahkan semangat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, murid-murid Yesus sendiri adalah Yudas Iskariot, berkhianat, bersengkokol untuk menangkap Yesus, menyerahkan Yesus kepada para imam, supaya kebenaran itu mati. Mereka lebih memilih Barabas seorang pembunuh daripada Yesus yang membawa kebenaran dan keselamatan. Saudaraku, orang Farisi, ahli Taurat, para imam-imam, mereka menyalibkan Yesus untuk memuaskan keinginan mereka dan iblis. Karena mereka haus akan kematian orang benar. Pagi hari ini, sebagai puncak kepuasan mereka, yaitu ketika Yesus berseru di atas kayu salib, yang mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat Yesus berseru demikian, justru sedang mereka mengolok-olok dan berkata, kita tunggu apakah Elia datang untuk menyelamatkannya. Saudara, orang-orang zaman sekarang, pada zaman saat itu juga sedang haus akan kematian orang benar. Dan saya percaya bagi kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tidak demikian. Ada satu ungkapan mengatakan begini, banyak orang yang telah meninggal, tetapi nama baik mereka selalu diingat. Dan banyak orang yang masih hidup, tetapi seakan mereka sudah mati karena tidak berguna. Saudaraku, mari kita renungkan kematian Yesus. Pagi hari ini kita mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mengingatkan kita hidup yang berarti sekarang ini bagi sesama. Supaya kita diingat. Dan bukan untuk mencari-cari supaya orang juga memuji kita, bukan. Tetapi mari kita melakukan kebenaran sesuai keteladanan yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini, mengapa kematian Yesus itu bukan akhir dari segalanya? Hal yang pertama yang harus kita tahu, sebab kematiannya membuka jalan baru supaya kita bisa berbicara langsung dengan Bapa di surga. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-51 dituliskan begini,
Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini menandakan ketika Yesus mati di atas kayu salib, bait Allah tabir, bait Allah terbelah dua. Mengapa itu terjadi, saudara? Kalau kita melihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, banyak aturan-aturan pada saat itu. Ketika mereka datang membawa persembahan kepada Allah, harus melalui para imam. Dan tidak semua orang bisa masuk di dalam Rumah Maha Kudus itu. Hanya para imam yang masuk, saudara. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, memutus rantai hal itu. Supaya semua kita yang percaya kepada Allah bisa langsung berbicara kepada Tuhan. Tidak harus melalui para imam lagi. Dan membawa korban bakaran, persembahan berupa binatang pada saat itu mereka lakukan. Kematian Yesus di atas kayu salib membuka jalan baru bagi kita. Bahwa kita bisa berdoa, memanggil nama Allah sebagai Bapa kita di surga. Kalau zaman dulu tidak demikian terjadi, saudara. Ini hal yang pertama yang kita tahu tentang kematian Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, kematian Yesus membuka jalan baru supaya kita bisa berbicara langsung dengan Bapa di surga. Hal yang kedua, saudara. Mengapa kematian Yesus bukan akhir dari segalanya? Sebab melalui kematiannya, Dia memberikan jaminan bagi kita akan ada kebangkitan tubuh. Di dalam ayat yang ke-52 mengatakan begini. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saudaraku, ketika Yesus mati di atas kayu salib, kuburan-kuburan orang kudus dikatakan oleh Alkitab, dituliskan oleh Alkitab, kuburan mereka terbuka. Dan orang kudus bangkit kembali. Itu menandakan bahwa kematian Yesus bukan akhir daripada segalanya. Tetapi menunjukkan bahwa ada kebangkitan tubuh, kemuliaan. Pada saat Yesus mati di kayu salib, Dia sedang memposisikan bahwa tubuh manusia itu sifatnya fana. Dan pasti mati kembali kepada tanah. Tetapi dari kematian Yesus sampai kepada kebangkitannya, inilah yang memberikan jaminan bahwa ada kebangkitan tubuh. Bukan tubuh yang fana, tetapi tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita nantinya. Untuk kita memperoleh hidup kekal, tubuh jasmani ini harus mati. Maka kita memperoleh tubuh kemuliaan. Namun, sebagai catatan, kita harus hidup benar. Tidak semua orang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tidak semua orang Kristen itu masuk di dalam surga. Enggak. Kita lihat, dituliskan dalam Alkitab ada 12 murid Yesus. Tidak semua murid itu benar-benar murid yang benar. Ada pengkhianat di dalamnya. Jangan sampai salah satu kita di antaranya, jangan. Seperti Yudas Iskariot yang menjual Yesus dengan ciuman yang tidak tulus. Tetapi ciuman yang menghanyutkan. Ciuman yang membunuh. Ada ungkapan mengatakan, lain di bibir, lain di hati. Kita sebagai umat Tuhan, jangan kita melakukan seperti Yudas Iskariot. Dimanapun kita berada, baik kita ada di gereja, maupun di mana saja di organisasi manapun, maupun di tempat pekerjaan. Mari kita hidup benar. Selalu kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Mari kita melihat di dalam ayat firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-40, 44 dan 54. Ia mengatakan begini. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Yang ditaburkan adalah tubuh alami. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Dan sesudah yang dapat binasa ini menggenakan apa yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati,
mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan menggenaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudaraku, Rasul Paulus menuliskan hal ini, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemenangan apa, saudara? Sebentar lagi hari Minggu kita akan merayakan kemenangan, kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Alam maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Persoalan hidupmu apa sekarang ini? Bawa di hadapan Tuhan. Maka Dia akan memberikan kemenangan bagi kita ketika sungguh-sungguh mempercayai kepada Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, mengapa kematian Yesus bukan akhir dari segalanya? Karena kematiannya sebagai bukti kasihnya kepada manusia yang berdosa. Karena kematiannya sebagai bukti kasihnya kepada manusia yang berdosa, termasuk saya dan saudara. Kita ditebus, kita dibebaskan, kita dimerdekakan, kita memperoleh hidup kekal, kita mengalami damai sejahtera sampai hari ini oleh karena kasih Yesus yang luar biasa nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam Yesaya menuliskan begini. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dipikulnya dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib ini adalah bukti kasihnya kepada kita. Siapapun golongan kita, apapun kedudukan kita, jabatan apapun kita, di mana saja pun saudara, Yesus mati bagi saudara demi kasihnya supaya kita memperoleh keselamatan. Apapun kedudukan saudara, apapun banyaknya kekayaan saudara, Yesus mati buat saudara. Oleh karena kasihnya. Kasihnya ini, mari kita mengaplikasikan di dalam diri kita. Terhadap sesama, terhadap keluarga, terhadap orang-orang yang sedang tertindas, sedang mengalami berbagai saat ini masalah. Apalagi mereka yang sedang mengalami virus corona. Saudara, mari kita membuka mata. Mari kita membuka telinga. Mari kita ringan tangan menolong mereka. Sebagai bukti kasih Yesus terhadap kita. Mari kita aplikasikan kepada sesama kita. Amin. Mari kita lakukan ini, saudara. Hal yang keempat yang perlu kita perhatikan pagi hari ini. Mengapa kematian Yesus bukan akhir dari segalanya? Karena kematiannya membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan menunjukkan bagi dunia bahwa Ia adalah Allah dan Juru Selamat. Di dalam ayat ke-54 dia berkata demikian, kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh Ia ini adalah anak Allah. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, musuh-musuhnya, orang yang menyalibkan Dia, terheran-heran sehingga ada ungkapan seperti ini, sungguh Ia ini adalah anak Allah. Saudara, membuktikan kematian Yesus di atas kayu salib bukan mati karena ulahnya sendiri, bukan, tetapi karena kasihnya kepada kita, dan bahwa Dia adalah Allah menyelamatkan umat manusia yang berdosa supaya kita memperoleh keselamatan di dalam Dia. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-55 sampai dengan 57 berkata demikian, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kita memperoleh kemenangan bersama dengan Yesus. Tuhan telah mengalahkan maut yang dirancangkan oleh iblis, yang dirancangkan oleh kuasa kegelapan, supaya manusia ketakutan hari-hari ini, supaya mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, teringat saya beberapa hari ini, dan saya beberapa orang ketemu hari-hari ini. Mereka mengatakan begini, saya kepingin gereja Pak, tetapi gereja untuk sementara ditutup. Saya kepingin beribadah kepada Tuhan. Ketika ada ibadah, kadangkala saya malas-malasan datang kepada Tuhan. Tetapi hari-hari ini mengajari sesuatu hal dalam hati saya. Itu perkataan orang ini kepada saya, saudara. Betapa pentingnya ibadah. Barusan saya ketemu orang tua tadi pagi, saudara. Dia mengatakan begini, Pak, kalau kita melihat ibadah melalui streaming atau melalui YouTube, kita dengarkan khotbah, kurang seru. Ya, saya mengatakan ya. Tetapi bagaimana? Saya mengatakan kepada saudara, betapa penting kita beribadah dalam rumah Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan. Mungkin selama ini pola pemikiran kita mengatakan, untuk apa saya ke gereja? Yang penting saya dengarkan khotbah di televisi atau di YouTube dan sebagainya. Yang penting sudah saya mendengarkan firman Tuhan. Saudara, ternyata pengakuan banyak orang tidak cukup, saudara. Perlu kita beribadah, berinteraksi dengan sesama seiman kita. Hari ini, saudara, kita merasakan seperti itu. Jangan sampai membuat kita lagi malas datang beribadah kepada Tuhan. Ada sisi baiknya. COVID-19 ini terjadi supaya kita menyadari betapa pentingnya kita beribadah. Betapa pentingnya kita butuh Tuhan. Saudara, di akhir khotbah saya pagi hari ini, sebagai penutup bagi kita, kematian Yesus di atas kayu salib memberikan keberanian bagi kita yang percaya kepadanya untuk tidak takut mati, sebab hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Kematian Yesus mengajak kita agar selalu menggunakan waktu dengan baik, hidup benar, bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan hidup manusia yang lama kita. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan di dalam pikiran yang sudah dibaharui, perkataan yang sudah dibaharui, tindakan-tindakan yang berkenan kepada Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Dan pada akhirnya kematian Yesus di atas kayu salib membuktikan kasih-Nya yang begitu besar bagi manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, ini renungan firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat renungan kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini, Tuhan. Suratkan materaikan di dalam hati kami, supaya kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, Tuhan, dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan murid-murid-Mu yang setia taat menghormati Engkau. Bimbing kami semua, hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus yang luar biasa itu akan menolong kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Yesus, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Pada Jumat Agung ini memperingati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari ambil roti yang sudah ada di tangan saudara. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah tercabi-cabi di atas kayu salib oleh karena pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, angkatlah anggur di tangan kanan saudara. Anggur ini adalah lambang daripada darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menyucikan, menghapuskan segala dosa yang kita perbuat. Dan dengarkanlah firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Masing-masing setiap kita dimanapun saudara berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pengorbananmu yang kau berikan bagi kami. Terima kasih kasih-Mu yang begitu besar yang kau nyatakan bagi kami. Bukan karena kami benar, tetapi oleh karena anugerah-Mu yang sangat besar. Dan kasih-Mu yang tak pernah terbatas bagi kami, Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih Yesus pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau memberikan diri-Mu bagi kami. Dan biarlah hidup kami semakin menyenangkan Engkau. Biar hidup kami semakin melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati pikiran kami dibentuk oleh firman-Mu. Dan pagi hari ini kami berdoa di dalam mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib dalam Jumat Agung ini. Biar kami semakin sungguh-sungguh lagi lebih mengasihi Engkau. Dan kami mau meninggalkan hidup manusia lama kami. Dan kami dibaharui oleh karena firman-Mu yang telah datang kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Dan dalam perjamuan makan bersama dengan Engkau pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.